Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai ayat 23. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Saudara-saudara terkasih, nat firman Tuhan pada pagi hari ini secara khusus Yesus memberikan peringatan yang sangat serius mengenai pentingnya hubungan pribadi dengannya. Banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan besar seperti bernubuat dan mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Ini adalah panggilan untuk merenungkan hidup ini dalam iman dan memeriksa apakah hubungan kita dengan Tuhan benar-benar hidup dan tulus atau hanya sebatas ritual atau tradisi. Saudara-saudaraku, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa poin penting yang menjadi pelajaran bagi kita. Poin yang pertama adalah peringatan tentang motivasi yang salah. Bapak, Ibu, Saudara, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga? Dalam ayat ini banyak orang merasa yakin bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang besar demi nama Tuhan, bernubuat dan mengusir setan. Mereka menganggap bahwa tindakan besar ini sudah cukup untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Namun Yesus menunjukkan bahwa tindakan luar seperti ini tidak cukup jika tidak disertai dengan hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah pentingnya mengenal Tuhan secara pribadi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus menekankan bahwa yang paling penting adalah pengetahuan pribadi antara kita dan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang mengenal Tuhan, itu bukan hanya tentang mengetahui tentang Tuhan atau melakukan hal-hal besar dalam namanya, tetapi tentang memiliki hubungan yang hidup dengannya, yang didasari oleh iman yang tulus dan ketaatan dalam setiap aspek hidup kita. Poin yang ketiga adalah pentingnya ketaatan dan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, kata enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus berkata kepada orang-orang ini, meskipun mereka melakukan hal-hal yang besar dalam nama Tuhan, bahwa mereka adalah pembuat kejahatan. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih penting daripada sekedar melakukan tindakan luar biasa. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan, meskipun melakukan hal-hal yang luar biasa, tetap dianggap oleh Tuhan sebagai pembuat kejahatan. Poin yang keempat adalah peringatan tentang keikhlasan dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, keikhlasan dalam iman adalah hal yang paling penting bagi Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dengan ketulusan hati yang ditunjukkan melalui tindakan nyata dalam hidup kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan bukan hanya terbatas pada apa yang kita katakan atau kita lakukan di depan umum, tetapi pada apa yang ada dalam hati kita. Keikhlasan kita dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya akan dibuktikan dengan ketaatan dan kasih yang nyata
dalam setiap tindakan kita hari lepas hari. Saudara-saudara terkasih, lalu apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan pagi hari ini? Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Yaitu yang pertama, pesan Tuhan adalah tindakan luar biasa tidak cukup tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga? Orang-orang yang berseru kepada Yesus di sini menganggap bahwa perbuatan besar mereka seperti bernubuat dan mengusir setan sudah cukup untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Namun Yesus menunjukkan bahwa tindakan luar biasa saja tidak cukup jika tidak didasari dengan hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Mereka melakukan tindakan-tindakan besar dalam nama Tuhan, tetapi tidak memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan. Apakah kita melakukan kegiatan rohani dengan motif yang benar? Terkadang kita bisa terjebak dalam aktivitas agama seperti pelayanan atau tugas gereja, tetapi tidak benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yesus mengingatkan kepada kita untuk menguji motivasi kita dalam melayani. Apakah kita melakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk dipandang baik oleh orang lain? Pelajaran yang kedua yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah mengenal Tuhan lebih dari sekedar mengaku dan berbuat. Saudara-saudaraku, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Yesus menekankan bahwa yang paling penting adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya tentang mengetahui banyak hal tentangnya atau melakukan pekerjaan besar dalam namanya, tetapi tentang memiliki hubungan pribadi. Mengenal Tuhan berarti mengenal keinginannya, tahu jalannya, dan hidup dalam ketaatan. Tanpa hubungan yang tulus dan intim, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Poin yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah keikhlasan dalam mengikut Tuhan. Saudara-saudaraku, kata nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus dengan tegas berkata kepada mereka yang berpura-pura mengikut Tuhan, tetapi tidak hidup sesuai dengan kehendaknya, bahwa mereka adalah pembuat kejahatan. Ini mengingatkan kita bahwa ketaatan sejati kepada Tuhan jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti tradisi atau menjalankan tugas-tugas agama, tugas-tugas pelayanan. Tindakan yang tampak baik bisa menjadi sia-sia jika tidak dilandasi dengan iman yang sejati dan kehidupan yang benar di mata Tuhan. Karena itu, marilah kita merenungkan apakah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan apakah ketaatan kita kepadanya berasal dari hati yang tulus. Jangan sampai kita terjebak dalam penampilan luar, tetapi hidup kita harus mencerminkan hubungan yang nyata yang penuh kasih dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memotivasi kita untuk menjalin relasi yang baik, yang intim dengan Tuhan tiap-tiap waktu. Percuma kita melakukan perkara-perkara yang besar, tetapi kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita. Terus andalkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia siap menolong, Dia siap memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan. Salam, haleluya, amin.